Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu memberikan segala nikmat karunia kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala nikmat yang lainnya begitu banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang selalu bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, insyaallah ta'ala kita akan membaca hadis yang keempat dari bab albir wasilah, dari bab kebaikan dan menjaga hubungan, yaitu merupakan hadis yang keempat dari bab tersebut yang terdapat dalam Kitabul Jami', dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Akhrajahu At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dan wasahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang pendek namun memiliki makna cakupan yang sangat luas. Di antara sekian banyaknya adalah seperti hadis ini. Hadis ini pendek namun cakupannya, maknanya begitu luas. Rasul menegaskan ridha Allah. Tentu setiap seorang mukmin berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Apalah arti hidup walaupun dia punya pangkat yang tinggi, walaupun dia punya harta yang begitu banyak, kalau tidak dalam ridha Allah, semua tersebut tidaklah bermakna. Ridha Allah menjadi satu tujuan bagi seorang mukmin, di mana ridha Allah yang akan didapatkan oleh seorang mukmin akan menghantarkan kepadanya segala macam bentuk kebahagiaan, baik di dunia terlebih di akhirat. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala perjuangan yang mereka lakukan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka telah disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Sehingga kehidupan yang mereka alami walaupun sulit dan susah, mereka mendapatkan segala macam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, hadis ini menegaskan ridha Allah. Ini menunjukkan kepada kita yang pertama bahwa Allah itu memiliki sifat ridha, dan sifat ini merupakan sifat yang telah disebutkan dalam ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita memahami tentang sifat ridha tersebut? Tentu kita memahami bahwa ridha Allah itu adalah merupakan sifat yang kita katakan keridhaannya tadi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita menetapkan akan hakikat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak menanyakan bagaimananya. Ridha Allah sesuai dengan keridhaannya. Kalau saja ada seseorang ridha dengan perbuatan seseorang, itu adalah pada manusia begitu nikmat dan begitu luar biasa pengaruhnya, maka tentu kalau ridha Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Seseorang katakan misalnya ketika dia bekerja, dengan pekerjaan yang dia lakukan, pimpinannya, atasannya ridho, senang, suka, maka tentu kesenangan dan keridhaan atasannya tadi dengan bawahan tersebut akan memberikan banyak kebaikan bagi orang tadi. Maka tentu begitu pula ketika seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala macam bentuk kebaikan. Para jemaah sekalian, hadis ini mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain. Allah menggantungkan ridhonya tadi kepada keridhaan kedua orang tua kita. Tentu setiap kita tidak terlahir dengan sendirinya. Kita terlahir melalui kedua orang tua kita, ayah dan ibunda kita, di mana mereka berdua telah berjuang luar biasa untuk hidupnya kita, untuk kelahiran kita, untuk keberadaan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kepada kita tentang bagaimana hak mereka berdua itu begitu besar di dalam Islam. Allah sering menggandengkan dan menyebutkan hak mereka berdua setelah kewajiban seorang manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan ketika Allah mengkisahkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaika. Hendaklah engkau bersyukur kepada aku, kata Allah. Wali walidaika, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Keberadaan kita tentu pertama kali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah juga karena kedua orang tua kita. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita hidup, dan kita pun bersyukur kepada kedua orang tua kita yang telah memperhatikan, membimbing, membesarkan kita. Sehingga tadi Allah katakan ridha Allah itu bergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita ingin mencari ridha Allah, maka ikutlah apa yang menjadi keridhaan kedua orang tua tersebut. Di dalam ayat yang lain, Allah tegaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menentukan alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali kepadanya. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah barengi dengan wabil walidaini ihsana, dan perintah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini ingin menerangkan kepada kita sekali lagi yang pertama, bahwa Allah memiliki sifat ridha, dan ridha Allah itu bergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Sehingga kita wajib berupaya untuk mencari ridha mereka. Dan potongan hadis yang kedua mengatakan wasuhtullah fi suhtil walidain.
As-sukhtu maknanya adalah murka. Murkanya Allah fi sukhtil walidaini, yaitu bergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Sehingga kalau tadi mencari ridha Allah dengan lewat kedua orang tua merupakan suatu kewajiban, maka murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua kita, menunjukkan kepada kita akan haramnya kita membuat mereka menjadi murka dengan sebab perbuatan-perbuatan kita. Para jemaah sekalian, tentu potongan hadis yang kedua, wa sukhtullah fi sukhtil walidaini, ini menunjukkan haramnya bagi kita untuk uququl walidain, durhaka kepada mereka. Sebagaimana telah kita sebutkan di dalam hadis yang sebelumnya tentang bagaimana kita tidak dibenarkan atau diterangkan dalam hadis tersebut, Allah mengharamkan kepada kita uququl ummahat, durhaka kepada ibu-ibu kita. Para jemaah sekalian, tentu hak mereka berdua untuk kita berbuat baik kepada mereka. Sangatlah banyak hadis-hadis yang menerangkannya. Di antara hadis yang kita bisa baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, raghiba anf, thumma raghiba anf. Kata Rasul, sungguh sangat merugi dan merugi. Bagaimana? Siapa yang dikatakan orang yang sangat merugi? Kata Rasul, man adraka abawaihi indal kibar, yaitu seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya indal kibar, di masa tua, ahadihima au kilahuma, salah seorang di antara mereka atau keduanya, falam yudkhilil jannah, namun keberadaan mereka tadi di masa tua tersebut tidak bisa menjadikan orang tersebut masuk ke dalam surga. Tentu orang tua kita ketika di masa tua lebih banyak mungkin membutuhkan kita, lebih banyak bergantung kepada kita dari segi mungkin kehidupan, dari segi mungkin kesehatan. Mereka sangat butuh akan perhatian kita. Kata Rasul, sungguh sangat merugi kalau orang masih Allah berikan kesempatan kepada mereka mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang di antara mereka dalam usia tua, sementara tidak bisa menjadikan itu pintu untuk dia bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa? Yang pertama, bahwa dengan birrul walidain adalah akan orang masuk ke dalam surga. Dengan birrul walidain seseorang bisa masuk ke dalam surga. Namun ketika dia tidak bisa berbuat birrul walidain, terutama ketika orang tua ketika di masa tua, maka itu akan menyebabkan dia sangat merugi. Para jemaah sekalian, hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana ketika itu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Amalan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
kita bisa melihat bagaimana pertanyaan sahabat-sahabat Rasul dalam bertanya kepada Rasul. Mereka memahami bahwa Rasul sebagai tauladan. Mereka memahami Rasul sebagai orang yang membimbing mereka. Mereka memahami Rasul sebagai Rasul Allah yang Allah utus untuk segala kebaikan. Sehingga pertanyaan mereka selalu adalah berpikir dengan jangka yang panjang. Bukan pertanyaan akan hal-hal yang sepele, hal-hal yang rendahan, hal-hal yang terkait dengan dunia. Tapi mereka bertanya tentang amalan yang akan bisa membahagiakan mereka ketika amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya, ayyul amali afdal? Ayyul amali ahabbu ila Allah? Rasul memberikan penjelasan kepada beliau. Yang pertama ada as-salatu liwaktiha. Amalan yang paling Allah cintai adalah salat di waktunya. Tentu ini bagian dari kita beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, thummai. Kalau itu sudah Rasul sebutkan, kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian kata Rasul, birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu thummai. Kemudian kata beliau kembali bertanya, apalagi wahai Rasul setelah itu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan jihad yang merupakan amal yang begitu luar biasa nilainya. Yang apabila seseorang dengan niat ikhlasnya berjihad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali hanya hutang. Jihad yang begitu luar biasa nilainya ternyata berada secara urutan berdasarkan hadits ini setelah adalah seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga tadi kalau Rasul mengatakan ridha fi ridhal walidain, ridha Allah itu bergantung kepada keridhaan kedua orang tua, sungguh sangat luar biasa benarnya. Sungguh sangat benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dalam hidup hendaklah kita mengukur diri kita. Bagaimana kita dalam hidup ini berupaya untuk semaksimal mungkin agar orang tua kita itu senang. Ada orang tua kita adalah ridho dengan apa yang kita lakukan. Kalau seseorang mungkin bekerja, sementara apa yang dilakukan dan menjadi pekerjaannya tidak diridhoi oleh orang tua, maka yakinlah itu tidak akan membawa kebahagiaan. Itu akan membawa kepada kemurkaan Allah. Karena orang tua tidak ridho, orang tua mungkin murka dengan perbuatan kita. Maka ini merupakan ukuran yang sangat mudah bagi kita bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan selagi orang tua kita ada. Jadi ketika orang tua kita ada, kita untuk mengetahui ini baik tidak baik gampang. Orang tua kita ridho tidak. Ketika orang tua kita ridho, maka itu sungguhnya itu ridho Allah. Ketika orang tua kita nggak ridho, maka itulah murka Allah. Sungguh sangat disayangkan ketika seseorang ketika berbuat sesuatu, orang tuanya sudah wafat. Tapi ketika dia masih orang tua, maka orang tua bisa menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abi Bakrah, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kata Rasul, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Karena memang Rasul memberikan bimbingan dan petunjuk, Rasul ingin mengkabarkan sesuatu kepada para sahabatnya bi akbaril kabair,
maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian bi akbaril kabair, akan dosa yang paling besar? Tentu jawabannya mau. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui dosa-dosa besar ini, kita bisa menghindarinya. Sehingga kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasul ada al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Jadi kalau tadi diperintahkan untuk bertauhid, maka lawannya syirik. Bertauhid adalah wajib, syirik adalah haram. Yang kedua kata Rasul uququl walidain. Yang kedua durhaka kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Para jemaah sekalian, tentu dalam ketaatan kita kepada kedua orang tua adalah ridho kita kepada orang tua tadi dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik. Karena kita tidak boleh taat kepada mereka berdua ketika dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah tegaskan di dalam surah Luqman, kata Allah, wa in jahadaka, jika mereka berdua adalah menyuruhmu, mendorongmu, ala antusyrika bi, untuk engkau berbuat syirik kepada aku, ma laisa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Sehingga ketaatan kita kepada kedua orang tua tadi tentu dalam hal-hal yang ma'ruf. Ada beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan kepada kita tentang sahabat-sahabat Rasul yang ingin berjihad. Ketika mereka ingin berjihad, tentu adalah ini merupakan amalan yang luar biasa. Kalau tadi hadis menyebutkan jihad sebagai urutan yang ketiga setelah sholat di waktunya dan berbuat baik kepada kedua orang tua, hadis ini menguatkan makna hadis tersebut. Apa itu? Ada seorang sahabat yang ingin berjihad bersama Rasul SAW. Lalu Rasul bertanya, apakah engkau punya kedua orang tua? Apakah orang tua masih hidup? Sahabat mengatakan, iya. Maka Rasul mengatakan, fajahidhuma, maka hendaklah engkau berjihad pada keduanya. Artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Karena jihad tadi sesungguhnya mungkin hukumnya bagi dia sebagai fardu kifayah. Sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan sesuatu yang wajib. Jadi dari hadis ini pun menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita berupaya untuk bagaimana bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui adalah orang tua kita. Jangan sampai kita mendapatkan kemurkaan Allah karena mukanya orang tua kita. Para jemaah sekalian, tentu tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua untuk meninggalkan sesuatu yang fardu. Seperti misalnya adalah sholat, ya kan? Ya, kita tidak boleh meninggalkan sholat, mencari keridhaan orang tua, kita nggak sholat. Kenapa? Karena orang tua kita katakan nyuruh A dan B. Tidak. Di dalam hal seperti ini yang wajib fardu ain, maka adalah kita lebih mendahulukan apa yang menjadi perintah Allah ketimbang perintah orang tua. Sedangkan kita tidak bisa menawar untuk taat kepada orang tua dalam hal-hal yang mubah. Ketika hal-hal yang mubah, orang tua memerintahkan kita dan ingin kita ridho dan mendapatkan ridho darinya, maka kita wajib untuk melaksanakan dan tidak ada pilihan bagi kita. Tapi dalam hal-hal yang wajib yang kita lakukan, maka kita tidak bisa untuk meninggalkan yang wajib tadi,
karena mencari ridho orang tua. Jadi ridho orang tua itu adalah di dalam hal-hal yang ma'ruf, di dalam hal-hal yang baik. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, kata Rasul. Tidak ada taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah sebagai sang pencipta. Jadi hadis tadi menerangkan kepada kita Allah memiliki sifat ridha, Allah pun memiliki sifat murka. Ridha Allah akan membawa kepada kita dengan segala macam kebaikan, sedangkan murka Allah akan mendatangkan segala keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, hendaklah kita berupaya untuk bisa membuat ridho orang tua kita. Karena dengan ridho mereka lah kita akan mendapatkan ridho Allah. Dan berusahalah kita untuk menghindari segala apa yang bisa mendatangkan murka orang tua. Karena murka mereka sesungguhnya adalah murka Allah yang menghantarkan kepada kita dengan segala macam keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk kita bisa selalu taat kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan ridho Allah, sehingga akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan mudah Allah pun menjaga kita dari murka Allah dengan selalu menjaga agar orang tua kita jangan sampai murka kepada kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita, bisa membimbing kita untuk selalu birrul walidain, sehingga Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.